Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan salam bagi sahabat kita yang agama Kristen, dan saya ucapkan waalaikumsalam bagi sahabatku yang beragama Islam. Mohon maaf baru bisa menjawab salam-salam Anda. Silakan bila ada yang mau ditanya-tanyakan, kita belajar bersama karena saya pun juga belajar. Kita akhiri nanti jam 8 bila ada sahabat yang mau kongsi atau yang mau naik, silahkan. Nanti jam 8 tepat kita usai. Silakan bila ada pertanyaan atau ada yang mau naik. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Kita diskusi, berdialog santai, mencari titik yang terang. Bang Anjay. Assalamualaikum. Nama saya tuh kalau kita mengatakan ini Allah, itu Allah, apakah itu tidak memperkecilkan Allah? Diulang lagi abangku, suaranya terputus-putus barusan. Kalem-kalem saja, silakan. Perkenalkan diri dulu. Iya, saya ini dari Semenanjung Malaysia, Terengganu gitu. Alhamdulillah. Namanya? Bang Anjay. Namanya tuh Panglima ya. Dia begini. Ya, lanjut pelan-pelan yang keras. Ya, di situ kan kita telah mengetahui bahwa Allah itu tidak serupa dan tidak menyerupai apapun itu, dan tidak bergantung kepada sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan itu Allah, di sini ada Allah, itu Allah, sini Allah, kan gitu. Ada Allah dan diri kita menyatakan Allah begitu begini. Bukankah itu kita bisa menyatakan bahwa Allah jadi bergantung kepada sesuatu, kan gitu jadinya? Itu kayak mana? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila masih manusianya yang menjadi Tuhan, bila masih manusianya yang merasa paham tentang Allah, maka yang menyatakan begitu ya kan masih manusianya. Aku Allah, yang di sana Allah, yang di sini Allah, semuanya Allah, kan masih manusianya, Bang. Masih manusianya yang memahami, manusianya yang masih menyatakan itu semua. Coba kalau manusianya sudah tidak ada, apakah manusianya bisa menyatakan itu? Ya enggak. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, jadi begini maknanya, gampangnya begini. Ketika Anda tidur nyenyak, Anda tidak tahu apa yang ada di sekitar Anda. Ketika Anda tidur nyenyak, di sisi kiri Anda ada orang yang lagi main atau main judi. Di sebelah kiri Anda ada orang yang minum arak dan sebagainya. Sedangkan di kanan Anda ketika Anda tertidur ada orang yang lagi sholat tahajud atau melakukan kebaikan. Kira-kira bila Anda tidur, Anda bisa menilai perbuatan keduanya ini? Enjoy saja kan? Ya, di situ saya paham tuh Bang Anjay. Jadi memang yang mengadakan segala apapun yang ada di dunia ini, bila masih ada manusianya, maka manusianya akan tergelincir atau terbelenggu dengan kepahamannya sendiri, dengan nilai-nilainya sendiri. Begitu abangku. Tapi bila kita lanjut. Begini Bang Anjay, bukan kalau kita udah menyatakan bahwa itu Allah di sini, Allah situ Allah, betul-betul kita udah mengetahui.
Itulah yang dimaksud. Kalau kita menyatakan, lah itu yang menyatakan kan masih manusianya abangku. Ya tak akan pernah bisa sinkron, ya enggak? Iya. Ya kalau kita sebagai manusia menyatakan, seharusnya kan tidak begitu. Seharusnya kita kan mengatakan keagungan situ. Nah, keagungan Allah. makanya begini. Allah. Memang Kan begitu. Contoh begini abangku, contoh mudahnya agar Anda bisa meresapi. Begini, seumpama saya adalah seekor ikan yang ada di lautan. Jadi terciptanya saya sebagai ikan di lautan itu karena ada air laut. Kalau tidak ada air laut, saya sebagai ikan tak akan pernah jadi ikan. Jadinya saya ini sebagai ikan karena ada air laut. Sampai situ bisa paham? Di situ. Nah, ketika saya melihat ikan-ikan yang ada di hadapan saya, ketika saya melihat lorong-lorong yang ada di hadapan saya, ketika saya melihat terumbu-terumbu karang yang beraneka ragam begitu indahnya, apakah dia itu tidak bersama air? Saya paham di situ. Nah, jadi, kalau sudah paham di situ, maka tak akan ada pertanyaan lagi ya bangku. Lanjut. Ya. Jadi gini itu, yang saya tanya begini, itu Kak Bang Anjay. Nama Allah ini untuk siapa sebenarnya? Untuk yang maha halus itu, atau untuk zatnya, atau siapa sebenarnya yang disebutkan Allah itu tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama Allah ya untuk Allah sendiri. Manusia bisa menyebut Allah itu kan ya karena Allah yang menyebutkan. Bila tak ada Allah, tak ada hidup, mana mungkin manusia bisa menyebut nama Allah, Allah, Bapa, dan sebagainya. Ya enggak abangku? Betul. Karena memang selama ini kenapa manusianya sulit sekali sehingga sesulit rambut dibelah 7 tajamnya 1000 pedang untuk menuju jalan kepada Tuhannya, karena manusianya disulitkan dengan kedagingannya sendiri, karena manusia disulitkan, terhalangi, terhijab oleh keberadaan diri manusianya sendiri yang membuat sulit manusia ketemu Tuhannya, karena manusia lebih sayang kepada dirinya daripada kepada Tuhannya. Iya tidak abang? Iya betul. Betul itu. Ya betul itu yang. Tapi ada kemuskilan di situ saya itu. Kemuskilan di mana Bagus? Mari kita pecah bersama, kita belajar bersama. Kemuskilan begini ya Kang ya. Kalau jelas itu yang maha halus itu kan tidak akan menampakkan dirinya begitu, kecuali dia terjadi kepada zatnya begitu kan gitu. Zatnya itu juga nggak bisa menampakkan dirinya kecuali dia berterjali kepada ruh itu. Ruh itu kan nggak bisa berterjali kepada, nggak bisa nampak pada sesuatu kecuali dia berterjali kepada tubuh kan begitu jadinya. Jadi kalau sana juga sudah berterjali kepada tubuh, gak mungkinlah tubuh ini mengatakan dia yang maha halus kan begitu jadinya. Kalau dia menyatakan, silakan. Alhamdulillah. Jadi memang manusia bingung mencari Tuhan sehingga beragama sana sini demi untuk mencari Tuhan, sehingga belajar hakikat makrifat ke sana dan kemari untuk mencari Tuhan. Toh dong-dongnya, endingnya manusia kepingin makrifat, manusia kepingin bertajali, manusia kepingin wusul kepada Allah. Selagi masih manusianya yang merasa ingin bertajali, ingin wusul, ingin ketemu Tuhannya, manusia selamanya tak akan pernah bertemu Tuhannya. Akan tetapi bila kita kaji dari Tuhan, bila kita kaji dari langit, apakah Tuhan tidak lebih bertajali kepada manusia sejak dari tanah dulu, diperjalankan dengan tajali dengan kehidupan Tuhannya, dari tanah yang mati dihidupkanlah dengan hidup Tuhan, dengan tajali Tuhan diberangkatkan menjadi tumbuh-tumbuhan, diberangkatkan lagi diisrokan lagi menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi.
kemudian cikal bakal tubuh ini ditajalikan, diberangkatkan lagi, dihidupkan menjadi dimakan oleh kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika bertemu kedua orang tua kita, maka jadilah diberangkatkan lagi kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging. Dan ketika jadi gumpalan daging, kita diingatkan lagi, kutiupkan rohku. Maknanya, ku hidupi dirimu Halim dengan hidupku. Kenapa kok aku dihidupi Allah? Karena Abdul Halim tak punya hidup. Selagi Abdul Halim merasa punya hidup, ini yang membuat belenggu manusia tidak ketemu Tuhannya, karena manusia jadi Tuhan tuh bergentayangan di dalam kehidupannya sendiri. Jadi tak perlu mencari Tuhan, tak perlu bertajali kepada Tuhan, karena sejak dulu sampai sekarang Tuhan sudah maha tajali kepada tiap-tiap diri manusia. Setuju abangku? Oh, kalau Tuhan bertajalli kepada manusia melalui zatnya, saya setuju di situ. Kalau Tuhan itu terus bertajalli, saya tak setuju. Kalau Allah itu direct. Maknanya kita harus kenal Tuhan dulu, siapa Tuhan itu. Hidup inilah Tuhan. Bila tak ada hidup, ya tak ada badan. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada manusia ini. Ini yang membuat manusia bingung, masih bicara zat, sifat, dan sebagainya. Sifat, zat, af'al, asma itu adalah dulur papat limau pancer. Pancernya ya ke hidup. Hidup inilah yang berzat, hidup inilah yang beraf'al, hidup inilah yang berasma, hidup inilah yang segala-galanya. Jadi yang kita bahas bukan dulurnya lagi, tapi puncaknya, yakni hidup. Makanya dari itu, orang yang memahami hidup adalah orang-orang yang sudah tak merasa hidup. Orang yang tidak memahami hidup adalah orang-orang yang masih merasa dirinya hidup. Lanjut abang. Kalau yang saya paham begini itu, itu masih, kalau kita itu bergantung kepada Allah, berarti kita ini masih melihat keagungan Dia. Kalau kita tidak lagi melihat pada keagungan sesuatu, kita nyatakan Allah di situ, maka Allah itu yang bergantung kepada kita. Jadinya itu yang saya paham di situ. Nah, maknanya bagaimana mungkin Allah bergantung kepada manusia? Wong manusia itu ya milik Allah. Bagaimana mungkin Allah bergantung kepada manusia? Iya kan? Iya, mana mungkin itu yang saya jadi muskil itu. Kalau seandainya kita menyatakan Allah itu pada sesuatu, maka Allah itu bergantunglah pada sesuatu. Itu yang saya jadi muskil di situ. Jadi pemahamannya begini ya Bang. Pemahamannya begini, secara mudahnya begini. Hidup inilah Allah yang memberitahukan kepada manusia bahwa manusia adalah manusia. Bila manusia tidak ditajalikan oleh hidupnya Allah, apakah manusia kenal dengan manusia? Apakah manusia bisa mengakui bahwa dirinya manusia bila ia tidak hidup? Apakah manusia yang mati bisa ngomong, bisa bilang aku, bisa bilang saya? Nah, hidup inilah yang dimaksud, hidup inilah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun yang kita pandang di dalam alam semesta ini sudah di dalam Allah sendiri, sudah di dalam hidup sendiri. Itulah yang dimaksud Allah Maha meliputi segala sesuatu. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi semua itu tergantung manusianya di dalam dadanya masih kolbun kafirin baitun nas, atau manusia masih kafir dengan keberadaan Allah, ataukah manusianya sudah kolbun mukminin baitullah ketika manusianya sudah dikuasai oleh Tuhannya. Tinggal itu saja. Jadi Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata, tergantung manusia itu didudukkan di golongan yang mana. Tinggal begitu aja abangku. Lanjut abang. Iya, jadi maksud saya gini itu Kang Anjay. Yang Allah itu Maha Nyata itu kita dapat melihatnya pada zatnya saja, zat dan sifat juga apaalnya. Sebelumnya Kang Mas saya cut dulu, maknanya
bukan manusianya yang bisa melihat zat Allah. Bila masih ada manusianya, tak akan pernah manusianya bisa menyaksikan Allah kecuali hanya halusinasi manusianya saja. Jadi jangan libatkan manusianya tentang Tuhan, libatkanlah Tuhan itu sendiri kepada manusia. Ya enggak? Betul tuh yang Abang NJT bilang, betul. Tapi situ saya tidak mau melibatkan Allah di situ. Nah, karena kalau melibatkan Allah di situ berarti Allah itu bergantung dia. Tapi saya tetap melibatkan makhluknya di situ, itu pada zat. Memang seolah-olah makhluk ini berkuasa untuk tahu segalanya. Inilah makhluk yang menyerupai Tuhan, ya kan? Makhluk yang menyerupai Khalik. Selagi manusia makhluk yang menyerupai Khalik, ya selamanya manusianya jadi Tuhan terus, jadi ngomong-ngomong tentang Tuhan, tapi manusianya tak tahu Tuhan, iya kan? Iya, itu yang saya tak mau di situ. Katanya Tuhan Allah begini, Allah begitu, seakan-akan dia mengetahui seolah-olah manusianya lebih tahu Allah daripada Allah itu sendiri, ya enggak? Pas itu yang saya tak mau di situ, itu yang saya kemuskilan di situ itu. Ya, maka dari itu relakan, ridhokan diri Anda kembali kepada Allah biar Anda tidak bingung lagi. Saya paham di situ tuh Kang, yang Kang Anja bilang tuh insya Allah saya sangat paham di situ. Cuma itu bila saya mendengar itu bersama. Apakah orang lain itu bisa mendengar seperti kita dengar? Nah itu. Apakah orang lain bisa paham seperti kita paham? Takutnya nanti betul-betul diri Allah itu yang nyata dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tutu. Ya lanjut. Silakan apa yang mau dibagikan kepada kita yang haus ilmu ini, Abangku.